Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan aturan baru perizinan investasi, di mana aturan baru tersebut tertanda tangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menggantikan PP nomor 5 tahun 2021. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan baru demi mendongkrak investasi. Aturan tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menggantikan PP nomor 5 tahun 2021. Terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun ekosistem perizinan berusaha guna menunjang pertumbuhan investasi. Terdapat 3 poin kunci yang menjadi terobosan penting di mana ketiga poin ini diharapkan dapat mempercepat seluruh proses penanaman investasi dalam negeri. Poin pertama, kepastian Service Level Agreement atau SLA dalam proses penerbitan perizinan berusaha, di mana pemerintah mempertegas pemberian tenggat waktu di setiap tahapan penerbitan perizinan berusaha, yakni sejak proses pendaftaran, penilaian kebenaran dokumen hingga verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha. Yang kedua, penerapan kebijakan fiktif positif menjadi poin kedua yang diimplementasikan secara bertahap dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko. Dan poin yang ketiga, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK melalui penyederhanaan proses berbasis pernyataan mandiri di online single submission. PP 28 ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, serta memberikan khususnya memastikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pelaku. Selain ketiga hal pokok tersebut, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 ini menjadi acuan tunggal atau single reverse. Artinya, secara sangat tegas tak boleh ada persyaratan atau izin tambahan yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Berbagai sumber IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara akan menerima suntikan dana jumbo, di mana di bulan Juli ini akan ada tambahan pendanaan baru untuk Danantara senilai 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 161 triliun rupiah dari perbankan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara sebagai kantor Badan Pengelola Investasi Danantara. Seremoni potong tumpeng Presiden Prabowo diberikan ke CEO Danantara Rosan Roslaini menandai momen peresmian kantor baru Danantara tersebut. Presiden berharap keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan andal. CEO Danantara Rosan Roslaini menegaskan hingga saat ini, Badan Pengelola Investasi ini mendapatkan kepercayaan sangat luar biasa dari investasi luar negeri. Tercatat setelah diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu, Danantara sudah berhasil menekan kerjasama investasi bersama dengan beberapa negara seperti Qatar, Rusia, China, hingga Australia. Dengan total nilai investasi menembus 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 112,7 triliun rupiah. Di sisi lain, CEO Rosan juga menegaskan Danantara Indonesia saat ini mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dan menaungi 889 badan usaha milik negara strategis. Ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dalam Danantara. Terbaru di bulan Juli 2025 ini, Danantara akan menerima suntikan tambahan pendanaan baru senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 161 triliun rupiah dari perbankan luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Itu dia suntikan dana 161 triliun rupiah untuk Danantara, dana yang sangat masif begitu ya, walaupun kemarin sempat ada beberapa concern terkait dengan Danantara usai ada keputusan untuk investasi di Garuda Indonesia begitu ya, mengingat bagaimana suntikan modal sudah berkali-kali diberikan kepada Garuda Indonesia tapi tampaknya fundamentalnya belum juga membaik. Apakah kemudian ini juga akan tetap mempertahankan trust masyarakat terhadap Danantara atau juga mulai mempertanyakan ini sektor-sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang dipilih untuk investasi ini transparansinya seperti apa, kemudian justifikasinya seperti apa begitu ya, karena mungkin jangan sampai strategi investasinya diputuskan juga untuk yang berbasis jangka pendek gitu tanpa memikirkan keberlanjutannya seperti apa ya. Ya, setuju sekali begitu ya, bagaimana kemudian modal yang tadi sudah disuntikan 161 triliun rupiah jangan sampai kemudian mengecewakan sehingga akhirnya Danantara tidak lagi dipandang sebagai lembaga pengelola investasi yang kredibel begitu ya, dan akhirnya mengecewakan
bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Dan kita harapkan Danantara bisa tentunya terus berpikir secara strategis untuk bagaimana kemudian mengelola dana-dana investasi yang luar biasa besar tersebut. Iya, baik Fajar dan juga pemirsa, kita ke informasi berikutnya ini terkait dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membeberkan saldo akhir pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 yang mencapai 457,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan mengungkapkan saldo tersebut berada pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal, terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global. Adapun untuk neraca pemerintahan per 31 Desember 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa jumlahnya mencerminkan posisi keuangan negara yang solid dengan total aset mencapai 13.692,4 triliun. Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid, total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah dan posisi ekuitas 3.424,4 triliun rupiah. Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika pada Mei 2025. Iya, surplus ini ditopang kuat oleh sektor non-migas yang mencatatkan surplus sebesar 5,83 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menyampaikan, surplus ini ditopang kuat oleh sektor non-migas yang mencatatkan surplus sebesar 5,83 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,53 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga Mei 2025, neraca perdagangan barang Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mengalami surplus sebesar 15,38 miliar US dollar dan naik sebesar 2,32 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Adapun secara bulanan ekspor pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 9,68% dibandingkan Mei 2024. Sementara itu nilai impor Mei sebesar 20,31 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,14% secara tahunan. Tim Liputan IDX News.